didesak begitu, dia bilang nggak ada maaf-maafan. Dan kalau kita lihat yang saya bacakan tadi kan jelas dia bilang seperti surat Toha katanya ayat 24-26, seperti Musa dan Harun datang ke Firaun. Firaun Ya kan siapa? begitu. Bang, kesannya beda lagi tadi ayatnya bang. Saya kira ini ditonton banyak orang. Barusan saya berinisiatif, alhamdulillah Bang Egy mengangkat. Dan saya dengar kebetulan ada Mas Roy, kemudian ada Bang Refli Harun, kemudian ada Michael, dan juga kita ada tim di sini. Jadi Bang, saya bilang, Bang tolong abang bicara. Ini sudah ramai urusannya, tambah melebar kemana-mana. Dimatiin, telepon lagi, ya Dinda Lecu ya. Baru kemudian setelah itu diangkat. Saya bilang Bang abang bicara, iya benar saya datang ketemu Jokowi. Tapi saya tidak minta maaf. Ya. Itu kata beliau. Tidak ada maaf-maafan. Tunggu dulu. Iya. Pertanyaannya, saya menjadi lucu juga kepada abang saya ini. Datang ke sana, tidak bermaaf-maafan. Saya nggak pernah katakan tadi minta maaf kan? Dari awal saya katakan maaf-maafan. Pak Jokowi tidak pernah suruh minta maaf, maaf-maafan. Itu yang dari saya. Nah, jadi kalau dalam konteks berpikir saya, mereka ketemu artinya clear masalah ini. Tinggal Pak Jokowi yang nonton malam ini berpikir ulang. Tinggal Bung Lecumana dan kawan-kawan berpikir, apakah Bang Egy ini dalam keadaan nyaman datang ke sana atau tidak? Kalau saya sebagai adiknya mengatakan beliau sakit, stadium 4, tolonglah dipahami kondisi pikiran dan fisik beliau. Karena beliau tadi saya katakan bahwa benar saya datang ke sana. Itu kata beliau. Silakan Mas Roy kalau ada mau ditambahkan. Enggak, kalau saya tidak akan menginterpretasi ya. Tadi sebenarnya sudah sempat mau saya tapping kata-katanya ya tidak ada maaf-maafan. Udah, terus ditutup. Udah, itu aja udah. Jadi silakan diartikan sendiri, saya tidak akan mengartikan. Bang Egy kan emosi ketika didesak begitu, dia bilang nggak ada maaf-maafan. Dan kalau kita lihat yang saya bacakan tadi kan jelas dia bilang seperti surat Toha katanya ayat 24-26, seperti Musa dan Harun datang ke Firaun. Firaun Ya kan siapa? begitu. Bang, kesannya beda lagi tadi ayatnya bang. Enggak, dia bacakan sini. Iya, saya beda lagi ayatnya. Ya sudahlah. Maksud saya adalah bisa jadi dia menginterpretasikan seperti itu. Even dengan musuh sekalipun, Anda bisa saja datang menyampaikan khotbah, menyampaikan nasihat, menyampaikan pesan, kan begitu. Karena itu ya kita hormati saja apa yang ditulis Bang Egy hari ini, ya kan? Dan itu adalah yang current, maka itulah yang kita harus pegang. Kalaupun kemudian yang kemarin-kemarin berbeda, ya sekarang kalau kita bicara tentang hukum ya, hukum yang belakangan yang kemudian berlaku. Kalau nanti 2-3 hari lagi berubah, kita lihat. Karena itu kita jangan menginterpretasikan sesuatu yang sudah dinyatakan. Kan sudah dinyatakan dia, tidak maaf. Ya. Oke Bang Ade, sekarang Bang Ade kemarin sempat melakukan konferensi pers terkait dengan orang besar dan seterusnya. Silakan Bang Ade. Itu jadi kurang seru sih. Yang kemarin itu dibandingkan yang sekarang sedang dibicarakan. Oh seruan sekarang gitu ya. Apa yang menurut Anda kalau sekarang lebih seru? Kenapa? Gini, menurut saya ada satu hal yang luar biasa datang dari acara ini pada malam ini. Oke. Ya, yang perlu sekali mendapat perhatian dari media massa, dari wartawan, dari LSM, dari semua pihak. Yaitu tuduhan bahwa Pak Jokowi mencoba menyuap triliunan rupiah Bang Egy Sujana agar perkara ini dihentikan. Yes, itu tadi yang itu sebuah tuduhan yang sangat serius. Saya nggak tahu secara hukum apakah itu adalah sebuah pelanggaran pidana atau bukan. Kalau benar itu dia lakukan, ya, menyuap agar perkara tidak dilanjutkan dan penyuapannya triliunan rupiah. Proyek ya? Penyuapan dalam bentuk proyek triliunan rupiah. Nah, biar bagaimanapun, ya saya tentu aja Anda tahu saya pendukung Jokowi. Jadi apa yang tadi disampaikan itu sangat mengejutkan. Tapi ada satu hal yang harus saya ingat sekarang, yang saya harus sadari. Itu adalah pernyataan dari Egy Sujana. Saya nggak kenal sama Egy Sujana kecuali bahwa dia dulu adalah senior saya ketika saya kuliah dulu, ya. Tapi saya tidak memiliki kedekatan seperti Bung Rasman gitu ya, atau barangkali Bung Michael. Sehingga menurut saya yang paling penting adalah Bung Rasman bukan bertanya tentang yang tadi, ya, bahwa apakah Anda datang ke sana untuk minta maaf atau tidak. Itu adalah menurut saya jadi soal kecil.
Soal ijazah palsu ini aja jadi soal kecil dibandingkan soal penyuapan. Jadi kalau dari kubunya Jokowi saya rasa penting. Bung Andi juga perlu nih. Kasus ijazah ini kasus kecil, tapi soal penyuapan apalagi tadi proyek triliunan rupiah itu hal yang baru yang hari ini terbuka dan itu harus diklarifikasi. Harus diklarifikasi, harus jelas. Karena ini pertama kali ini terbongkar. Baru kali ini terbongkar. Apakah hoax atau enggak ada yang tahu. Nah ini makanya penting untuk mengetahui apakah itu hoax atau bukan. Dan ini ada caranya bertanya kepada satu Pak Jokowi. Pak Jokowi perlu ditanya nih saya rasa. Pak, betulkah Bapak menawarkan proyek triliunan rupiah kepada Bung Egy Sujana agar dia tidak lagi melanjutkan perkara tuduhan ijazah palsunya? Itu satu. Ini sebentar, ini jangan sampai ada sesat. Ini kan karena perkara hukum ya. Kita bacakan persis. Jadi jangan sampai kemudian ada kesimpulan yang kemudian. Oke, bacakan lagi sedikit. Iya, gini ya. Nih, kalimatnya begini. Biar kita paham ya, bahwa BES benar mendatangi JKW atas permintaan dan undangan JKW beberapa bulan yang lalu. Benar ya, dia datang ya. Ada undangannya ya, ada undangannya. Bahkan dikondisikan ke luar negeri dengan servis yang amat istimewa dan jaminan dapat proyek nilai triliunan. Luar biasa. Ya. Underline proyek ya, mekanisme bank resmi dapat diwujudkan karena T itu ready triliunan. Tapi akhir jalan ke luar negeri itu tawaran deal BES mesti bersedia minta M pada J. M itu maaf ya. Demi Allah BES menolaknya hingga gagallah deal tersebut. Jadi sebenarnya kan tidak ada kita bisa mengatakan langsung wah ini suap menyuap. Oke, Yang ya. terjadi adalah ada tawaran proyek. Kita nggak tahu. Tapi tawaran proyek itu kondisionalnya Ya, sebentar, adalah ini saya harus kritik. Suap dong Bung Refli. Tawaran proyek dan kasusnya selesai. oh enggak, nggak boleh. Enggak. Dalam hukum itu nggak boleh begitu gitu. Enggak, tapi gimana? Logikanya gimana? Ini kan sederhana. Gini. Ketika ada tawaran proyek, maka kasusnya selesai. Itu logika sederhana. Iya, Aiman, begini. Kalau kita bicara hukum, itu kita nggak boleh bicara interpretasi atau analogi. Oke. Faktanya dulu. Faktanya dia didatangi, dia mendatangi kan gitu. Ya. Lalu kemudian ditawari ke luar negeri, diservis, bahkan ditawari proyek. Triliunan. Tetapi akhirnya nggak jadi karena disuruh minta maaf. Ya. Nah, Ya. itu selesai. Ya, jangan kemudian kita berimajinasi. Saya koreksi kalau gitu, ya. Jadi karena kasihan Egy-nya nanti kalau dia harus menjelaskan siapa yang bilang suap atau disuap dan lain sebagainya kan berat kita jadinya. Enggak. Oke, saya koreksi. Bukan soal menghentikan perkara. Tapi Anda mengatakan M minta maaf. Kira-kira gitu kan. Jadi benarkah Pak Jokowi pernah menawarkan kepada Bung Egy agar dia minta maaf dan untuk minta maaf itu Egy akan memperoleh proyek triliunan rupiah. Clear ya. Kemudian saya juga minta tolong kepada Bung Rasman kan bisa kontak Bung Egy. Benarkah Anda mengatakan dan menyebarkan kepada Bung Michael antara lain kepada Bung Beni tadi Beni Parapat yang mengirimkannya ke Bung Refli bahwa Anda itu pernah ditawari oleh Pak Jokowi triliunan rupiah agar minta maaf. Ya, saya akan tanya kedua pihak. Proyek. Saya mau bilang itu sedemikian penting buat bangsa ini. Ini jauh lebih serius nih Bung Roy daripada soal ijazah palsunya. Mungkin dimulai, sebentar, jangan komentar. Jadi ijazahnya palsu kan? Enggak. Itu Katanya soal jangan ijazah dipotong palsu. dulu Mas. enggak, Jangan dipotong. jangan dipotong karena Anda udah tahu bahwa saya sangat yakin bahwa itu ijazah asli, ya. Kalau Anda masih menyangka itu ijazah palsu, silahkan, itu opini Anda. Nah, kembali, ini adalah sebuah hal yang soal suap menyuap ini, walaupun barangkali Bung Refli tidak setuju dengan istilah suap menyuap, adalah sebuah peristiwa atau tuduhan yang sangat luar biasa dan harus diketahui oleh publik seluruh Indonesia. Ini adalah persoalan kita semua. Mungkinkah Pak Jokowi itu menyuap triliunan rupiah agar orang minta maaf terhadap dia? Nah, Lewat proyek kan, belum tentu punya Pak Jokowi kan. ya lewat proyek. Jadi saya terima kasih sekali Bung Refli, Bung Michael sudah mengungkapkan sebuah informasi yang datangnya dari Egy Sujana dan isinya tuduhan kan.
atau sesuatu yang menyatakan bahwa Pak Jokowi itu orang yang 10 tahun menjadi presiden itu sekarang melakukan, nah itu yang tadi saya tanya, nggak tahu saya secara hukum apakah kalau Anda menjanjikan 10 triliunan rupiah, proyek triliunan rupiah kepada seseorang, tapi dengan syarat orang itu minta maaf, apakah itu sesuatu yang melanggar hukum pidana atau tidak? Tapi menurut saya yang penting dari ini semua adalah yang itu. Ya, sepakat.